Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang baik ini kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bermuwajahah, kita masih bertemu kembali di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini, di hari yang mulia, di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan mutu dan kualitas keimanan kita. Kita meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan yang dibangun atas dasar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan keimanan dan ketakwaan yang dibangun karena ingin mengharapkan sanjungan dari manusia. Ketakwaan dan keimanan yang dibangun karena bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ketakwaan dan juga keimanan yang dibuktikan dengan amal perbuatan, yaitu dengan jalan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang istiqomah. Hadirin, ini adalah bulan Ramadan, di mana hari-harinya di bulan Ramadan ini kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang baik, karena memang ending daripada puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Gambaran daripada orang-orang yang bertakwa ya saat inilah, waktu di bulan Ramadan ini, di mana kita termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan, termotivasi untuk meningkatkan amal ibadah kita, dan termotivasi untuk menjauhi apa-apa yang tidak baik yang bisa merusak puasa kita. Inilah adalah gambaran daripada orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kebiasaan yang sudah baik ini, maka marilah kita jaga dan kita lestarikan terus, walaupun mungkin bulan Ramadan sudah selesai. Jangan menjadi orang-orang yang hanya bisa taat kepada Allah, yang hanya bisa rajin beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja, tapi setelah Ramadan selesai, kemudian selesailah semuanya, kembali masjid menjadi sepi, ibadah menjadi malas dan sebagainya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya dalam surat Al-Fussilat ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihil malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, kemudian mereka beristiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, dan gembirakanlah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Para hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu istiqamah akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah surga. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Tentunya istiqamah ini adalah butuh kesabaran dan juga butuh perjuangan. Apalagi itu dalam urusan akhirat. Dalam urusan dunia pun, kalau kita kepengen berhasil, kita harus mengerjakannya secara istiqamah, terus menerus, tidak bosan, telaten, tekun, dan terus menerus. Itu akan membuahkan kehasilan.
Demikian juga dengan apalagi dengan urusan akhirat yang jelas lebih baik, khairu wa abqa. Tentunya kita harus dengan sabar, harus dengan tekun, terus menerus untuk beribadah, terus menerus untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang sahabat pernah menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan." Ya Allah, ya Rasulullah, katakanlah kepada saya tentang suatu ucapan di dalam Islam. Qaulan la as'uluhu anhu ahadan ba'dah, yang tidak akan saya tanyakan lagi kepada selain engkau ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Qul amantu billah summastaqim." Hendaklah katakanlah engkau beriman kepada Allah dan istiqamahlah. Ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu juga sangat mencintai orang-orang yang beramal secara rutin, secara tekun, terus menerus, daripada orang yang kelihatannya beramal banyak, beramal besar, tapi hanya saat-saat tertentu. Orang yang taat kepada Allah di setiap waktu, baik itu di bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan, tentunya itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang hanya bisa taat di bulan Ramadan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengingatkan, "Inna ahabbal a'mal", sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. "Inna ahabbal a'mal indallah ma dama wa asqal". Jadi amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dikerjakan secara terus-menerus, walaupun itu hanya sedikit ya, tapi dia rutin, telaten, tekun, terus-menerus. Membaca Al-Quran mungkin hanya seayat dua ayat, tapi dia rutinkan terus-menerus. Itu lebih baik di sisi Allah dan lebih dicintai daripada orang yang hanya denglungan baca Al-Quran, sesekali baca Al-Quran sampai banyak, kemudian terus tidak membaca lagi. Jangan memberatkan diri dengan cara-cara seperti itu. Allah mencintai amalan-amalan yang kita kerjakan terus-menerus, walaupun itu hanya sedikit. Para pemirsa yang dirahmati Allah, barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.